Nabi Yusuf alaihissalam itu bukan perempuan, Pak, tapi seluruh ulama coba tanya, Pak, menceritakan kalau Nabi Yusuf keluar ke pasar, dia jalan-jalan, pasti dia pakai cadar. Kenapa? Wajah Nabi Yusuf terlalu tampan. Ibu-ibu Mesir melihat wajah Nabi Yusuf mengiris-ngiris jarinya. Makanya saya pun kemana-mana pakai ini. Nah, ini diketawain kan. Jadi nggak ada masalah, Pak ya. Mau cadar, mau nggak bercadar silahkan. Mau sorban, nggak bersorban silahkan. Ini masalah fashion. Kalaupun ingin memilih, mau milih ke Arab-Araban apa mau ke Barat-Baratan, pilih mana, Pak? Hari ini orang Islam ini benci kali sama orang Arab. Saya bingung mikir apa salahnya orang Arab sama orang Indonesia. Di dunia ini ada dua perjuangan. Ada sekelompok orang yang sedang berjuang mati-matian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mati-matian berjuang sedang menuju neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Antum jangan pikir orang-orang yang menentang Allah tidak susah payah. Itu Fir'aun nggak tidur dia, Pak. Habis korban harta, diri, tenaga, keringat, air mata, bahkan mati ditenggelamkan di Laut Merah. Tapi semua pengorbanan Fir'aun laknatullah alaih membawa dia ke dalam azab Allah selama-lamanya. Nabi Musa juga berkorban. Maka kita pulang perang Uhud, hadirin sekalian, Sayyidina Umar berjumpa dengan Abu Sufyan. Waktu belum masuk Islam. Dikatakan, "Ya Umar, kita tahu sekarang waktu perang Badar kami mati 70, sekarang perang Uhud kalian yang mati 70." Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an? Ente ini ngitungnya dari mana? Kok bisa tahu? Ini 70 masuk neraka, ini 70 masuk surga. Kok bisa tahu? Pilih. Mau susah-susah di sini, senang-senang di sana, atau senang-senang di sini, susah-susah di sana. Mau pilih mana? Doa mereka beda dengan doa kita, Pak. Doanya Nabi, Pak, kita kalau aminkan mungkin tak mampu mengaminkan doa itu. Ya, saya pernah dulu di majelis, ustaznya doa, "Ya Allah, berkahi hidup kami, amin. Ya Allah, berangkatkan haji umrah, amin. Ya Allah, angkat penyakit kami, amin." Semua. Satu ketika ustaznya ngomong, "Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin." Samping saya bilang, "Astagfirullah." Nggak amin langsung, Pak. Itu doa yang diajarkan Rasulullah dan diaminkan seluruh sahabat. Allah, ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin. Matikan kami dalam keadaan miskin. Bangkitkan kami bersama orang miskin. Seluruh sahabat pengen miskin, tapi ternyata sejarah mencatat yang kaya banyak, Pak. Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya. Sama seperti kita semua, kita pengen kaya, yang miskin yang banyak. Dulu sahabat semua pengen miskin, ternyata yang kaya yang banyak. Yang berlaku hanya keinginan Allah. Kita akan bercerita tentang indahnya Islam, tentang mudahnya Islam. Allah hantarkan kita seorang nabi, nabi yang terbaik, pimpinan seluruh nabi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama sampaikan 100 akal yang Allah ciptakan, 99 Allah berikan kepada Rasulullah sendirian. Satu akal dibagi untuk seluruh manusia termasuk seluruh nabi. Hari ini umat Islam ini masalahnya persoalan tidak mengenal nabinya, itu masalah. Jarang orang ta'zim dengan sunnah, itu jarang. Sehingga kalau hari ini kita mendakwahkan tentang pentingnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian besar umat Islam mengatakan apa? Itu kan sunnah. Dulu para sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini kita meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Agama itulah kehidupan Rasulullah SAW. 24 jam, ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi. Hari ini orang Islam ini benci kali sama orang Arab. Saya bingung mikir apa salahnya orang Arab sama orang Indonesia. Saya mau tanya Bunda, pernah nggak orang Arab dengar berita orang Arab ngirim narkoba ke Indonesia? Nggak ada. Di setiap kota dari Sabang sampai Merauke ada kampung Arab. Mancung-mancung hidungnya. Mereka datang, hadirin sekalian, para habaib, para syahid, para orang-orang Arab datang di sini. Ribuan mereka dari Yaman, dari Saudi datang ke sini. Bukan untuk menguras harta kekayaan rempah-rempah orang Indonesia dibawa ke Saudi Arabia, dibawa ke Yaman, bukan. Tidak satu jengkal pun tanah di Arab dibangun pakai harta orang Indonesia. Wallahi gak ada. Mereka datang ke sini membangun negara ini. Membangun. Sebelum Indonesia merdeka ada partai Arab namanya, Pak. Partai Arab. Setelah Indonesia merdeka itu partai langsung dibubarkan. Dia hanya berjuang untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, maka awal yang harus kita perbaiki adalah sholat kita. Orang yang memperbaiki sholatnya tanpa sadar dia tengah memperbaiki kehidupan.
dia memperbaiki rezekinya. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan, Allah akan berikan dia keuntungan di 5 tempat yang berbeda, di 5 alam yang berbeda. Di dunia Allah berkahi rezekinya, di kubur diselamatkan dari siksa kubur, terima catatan amal dari sebelah kanan, melintasi sirat secepat kilat, dan akan masuk surga tanpa hisab. Maka teman-teman sekalian, sahabat sekalian, dimanapun kalian berada, terutama dia yang laki-laki, tidak ada sholat bagi kita di masjid kecuali bagi yang satu langkah mengangkat satu derajat, satu langkah menggugurkan satu dosa. Apa susahnya sholat di masjid? Muliakan dirimu dengan memakmurkan masjid. Kemana kita harus kembali? Kembali kepada masjid, kembali dan kepada Allah Rasulullah SAW. Hidupkan sunnah, insya Allah kita mulia di akhirat. Pernah Nabi datang kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha Az-Zahra. Nabi ucap salam 3 kali tak ada jawaban. Akhir terdengar lirih dari dalam rumahnya, waalaikumsalam. Terbuka pintu, hadirin mulia, ternyata Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah, tak sanggup meluruskan hijabnya dan mulutnya, bibirnya pucat pasi, gemetar, tiba-tiba terjatuh. Nabi peluk dia dan angkat menangis. Ada apa putriku? Kenapa kau begini? Ternyata udah 3 hari nggak makan. Dia tidak mengadukan kesusahannya kepada ayahnya. Ayah, suamimu mana? Sedang berdakwah, belum pulang. Subhanallah. Nabi SAW katakan, ya Allah, maha suci engkau yang telah memberikan kefahaman agama yang mendalam kepada putriku. Kita hari ini Pak ada masalah dikit langsung cari orang kaya, pikir siapa yang bisa bantu saya, bank mana yang bisa tolong saya, dukun mana yang bisa bantu saya. Aina Allah, mana Allahnya. Maka mulai hari ini kita latihan Pak, memperbaiki iman kita. Ini iman ini penting Pak. Yakin sempurna yang berkuasa hanya Allah saja. Titik, tidak ada komanya. Itulah Islam, agama yang sangat indah, terlalu indah Islam ini, terlalu indah untuk dirusak. Islam ya'lu wa la yu'la alaihi, Islam itu tinggi, tak ada yang lebih tinggi dari Islam, terlalu tinggi itu direndahkan. Islam itu dalam dan tak ada yang lebih dalam dari Islam, terlalu dalam itu didangkalkan. Islam itu luas dan tidak ada yang lebih luas dari Islam, terlalu luas untuk disempitkan. Penilaian manusia enggak penting, apalah arti seluruh dunia menyanjung kita, memuji kita. Orang baik Allah katakan tidak, gimana? Jadilah orang Islam yang baik, ya, orang Islam yang tidak pernah melukai hati saudara muslimnya, yang selalu memberi kepada makhluk, meminta hanya kepada Allah saja, yang selalu menutupi aib orang, yang tak pernah bergibah bergunjing di mana-mana. Kalau dia bicara tentang orang pasti bicara kebaikan, kalau tak bicara kebaikan diam. Katanya Mas ini tidak mau disebut-sebut sebagai ustadz nih. Ya karena memang bukan ustadz. Saya ini kan anak band, saya ini seniman, kerjanya ngelukis, ilmu tak banyak, bisa cuma nyanyi-nyanyi. Tapi kalau ada orang manggil ustadz, saya bilang amin, mudah-mudahan satu hari jadi ustadz, amin. Amin. Nah terus kenapa Bang Didi dandanannya seperti itu? Oh ini fashion. Dulu waktu saya mengidolakan band metal luar negeri, saya tiru gayanya juga. Rambutnya saya tiru, bajunya saya tiru, celananya saya tiru. Itu orang ngefans kan. Ya. Dan setelah saya mulai hijrah, saya berpikiran, saya mengidolakan satu orang manusia namanya Nabi Muhammad SAW. Lalu saya tanya sama ustadz, bagaimana penampilan Nabi? Dia bilang Nabi bersorban. Bukan sorban budaya Arab. Dia bilang bukan, tuanku Imam Bonjol orang Minang itu pakai sorban. Ya. Oh iya juga ya. Subhanallah. Akhirnya saya pakai itu. Ini bukti cinta aja, bukti cinta. Hari ini banyak orang nggak paham Ustaz, dia pikir ceramah di masjid itu dakwah, dia pikir ceramah di YouTube, ceramah di radio itu dakwah. Bukan, itu bukan dakwah, itu ta'lim, itu belajar dan mengajar, ta'lim wa ta'alum. Dakwah itu mesti mendatangi umat dari luar, ngajak mereka dari luar masjid ke dalam masjid, ngajak mereka dari diskotik ke dalam masjid, ngajak mereka dari kekafiran kepada Islam, mengajak mereka dari bid'ah kepada sunnah. Jadi mengajak, dakwah itu bukan mengajar tapi mengajak. Tapi kalau urusan Quran, duduk mendengarkan dengan guru yang benar. Sampai hari ini saya kemana-mana saya jago. Jadi saya tetap masih duduk belajar seperti anak kecil belajar sampai hari ini. Dan tidak ada benar-benar itu Al-Fatihah sampai kapanpun. Makanya saya datang ke sini Pak. Saya ini bukan ustadz, bukan kiai, tapi mubalik, dai. Profesi apa? Seniman, anak band, penyanyi. Ada yang melarang di sini, anak band, nggak boleh kau berdakwah. Ada. Berdirilah sekarang. Ya, ada larangan Pak. Bapak petani dakwah lah. Sampaikan walaupun satu ayat. Bapak boleh rekam nanti ceramah saya di awal sampai akhir. Tak pernah saya berfatwa karena bukan kerjaan saya itu. Itu kerjanya Ustadz Abdul Somad. Fatwa ulama Pak, doktor.
LCMA, boleh. Ustadz Adi Hidayat, ulama. Tengku Zulkarnain, ulama. Dede Sulaiman, jauh. Dede Sulaiman ini pencinta ulama. Debu di sendalnya ulama. Siap mati itu ulama. Subhanallah, saya tes sama mereka. Oke, brother, sebelum kita bicara panjang lebar, saya bilang, I wanna ask you something. What's your opinion about music? Because I'm musician, brother. Aku ini musisi. Diterima nggak musisi ini dalam Islam? Saya mau tahu jawabannya apa. Kalau dia salah jawab waktu itu, nggak jadi saya duduk di sini. Apa jawaban mereka? Musik ente boleh metal, tapi sholat nggak boleh tinggal. Dalam hati saya, ini pintar orang ini. Dan waktu itu seorang teman saya datang tatoan, dia tanya bagaimana orang bertato sholat, boleh nggak? Orang bertato sholat tuh hebat, luar biasa. Yang aneh tuh gak punya tato gak sholat. Semua jamaah ya, ucapkan la ilaha illallah 1000 kali dalam hati, jangan keluar suara. Ya mulai. Gak sampai 100 ketiduran. Ngantuk, hati kita belum terlatih. Maka dimulailah dengan suara yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus 1000 lewat, 2000 lewat, 3000 lewat, 4000 lewat, masih semangat, 10.000 lewat. Pas suatu hari lisan kita berhenti, hati terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti buktinya apa kalau kaget? Yang bukan aduh lagi yang keluar, bukan copot-copot yang keluar, tapi Allah yang keluar. Kalau sakit bukan aduh, bukan yang keluar, tapi Allah. Kalau nanti mati di akhir kalam kita akan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ketika kita bicara kebesaran Allah, naik terus iman kita. Jadi kalau mau istiqamah dakwah, dan yang paling penting itu bertemanlah dengan orang yang sekiranya bisa menjaga kita. Jadi kita berteman dengan semua orang, namun bersahabatlah hanya dengan orang-orang soleh saja. Beri makan semua orang, namun makanlah hanya dengan orang baik-baik saja. Karena teman ini sangat mempengaruhi kita. Ya, kalau kita berteman dengan orang yang rajin ke pengajian, kita diajak kajian terus. Kita berteman dengan orang yang rajin dakwah, kita diajak dakwah terus. Berteman dengan orang yang rajin baca Quran, otomatis kita jadi rajin baca Quran. Karena manusia ini ternyata punya satu sifat, dan kita semua sama, suka meniru apa yang dia lihat. Subhanallah. Jadi kalau kita sering ketemu dengan orang saleh, ketemu dengan hafiz Quran, ketemu dengan orang-orang yang taat, rajin tahajud, orang yang menutup aurat dengan sempurna, orang yang pakai jenggot, pasti ada keinginan seperti mereka. Allah mampu membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda, dengan rumah atau tanpa rumah, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan istri atau tanpa istri, dengan suami atau tanpa suami, dengan anak atau tanpa anak. Allah mampu membahagiakan kita di mana saja Allah kehendaki. Hatta Allah mampu membahagiakan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kobaran api sekalipun. Dalam api bahagia. Orang tanya kapan saat terindah dalam kehidupan wahai Ibrahim? Dikatakan ketika aku dibakar. Kita harus yakin Allah itu hebat, Pak. Allah yang maha kaya, Allah yang berkuasa, Allah yang menjumpakan kita, Allah yang akan memisahkan kita, Allah yang mendekatkan kita, Allah yang menjauhkan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Seluruh dunia mau bunuh kita, Pak, tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Ngapain antum takut mati?